Shalom. Salam. Nah, belum nih. Shalom. Masih belum juga. Shalom. Salam. Semangat ya. Untuk yang belum kenal, nama aku Aswin Sumampau. Orang suka panggil aku kok, jangan panggil Pak ya. Kalau Pak tuh kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya tua banget gitu ya. Jadi kalau panggil Kak, kok boleh. Ada yang panggil Mas Aswin, boleh, silakan. Apa aja yang penting jangan Pak gitu. Kalau Pak kayaknya jauh. Apalagi Om dilarang ya. Om nggak boleh. Aku ini istriku, Jacqueline. Jadi yang belum kenal nanti bisa ngobrol sama Jacqueline. Anakku 3, udah ya. Tapi belum Om ya. Anaknya 3 aja. Dan aku backgroundku sebenarnya pengusaha ya. Jadi dari kecil aku memang ada di keluarga pengusaha sampai besar dari 2009 mungkin 2010 aku usaha sendiri sampai sekarang ya. Dan secara pribadi aku dibesarkan di keluarga Kristen, malahan dulu sekolah mingguku di Pabaton ya. Aku nggak tahu udah lama banget nggak ke Pabaton, cuman aku inget banget tuh kalau masuk Pabaton dulu tuh masih pakai batu split ya di parkiran. Terus aku sekolah minggunya paling depan sebelah kiri itu ada ruang kaca. Terus kalau main di belakang ada playground kecil gitu yang dari besi gitu. Nggak tahu sekarang mungkin udah berubah total kali ya. Tapi aku inget banget ya itu masa kecilku tahun 90-an. Dimana kalau kita masih nonton Doraemon udah disuruh ke gereja gitu ya, jadi sebel banget kadang-kadang. Tapi sekolah mingguku di Pabaton, sekarang Prokasta ya yang melayani di situ luar biasa ya. Nah, aku juga dipercaya dari akhir tahun lalu itu melayani di Departemen Pemuda ya, jadi melayani di Departemen Pemuda sebagai ketua. Nah, hari ini ada timku juga yang bareng sama aku ya, Tommy sama Ima ada di sana ya. Yeay, tolong kasih aplaus ya. Ya, jadi Tommy bagian remaja dan Dimas sekretaris kita. Nah, hari ini aku diberikan firman yang sungguh-sungguh sebenarnya ini firman favoritku sebenarnya. Aku sering memakai ini di dalam kelas mentoringku dan aku benar-benar gak sangka Prokasta itu akan memberi aku firman ini. Jadi pada saat diberi firman ini aku bilang, wah aku terus terang belum pernah membongkar firman ini secara pribadi. Dan aku sangat-sangat menikmati ya 2 minggu ini mempelajari firman ini ya. Jadi teman-teman pasti akan diberkati ya. Amin. Nah, ada hal yang luar biasa di firman ini karena murid-murid Yesus yang sudah bersama dia 3 tahun itu masih belum percaya juga sama dia gitu ya. Nah, di sini kalau saya mikir ya, siapa di sini yang pernah nyontek? Wis. Wah, tolong dicatat ya itu pertanyaan juga kan. Oke, jadi enggak. Jadi saya sekolah di Bogor ya dari kecil, dari tahun sekitar 90 itu aku di sekolah di Bogor. Aku ingat di Bogor dingin, kalau datang sekolah jam 6.30 masih pakai jaket ya. Dan aku masuk di kelas A. Kelas A itu kelas yang anak-anak yang pinter ya. Padahal aku tuh paling nggak pinter kalau sekolah ya. Jadi pas-pasan selalu kalau lulus tuh nilainya 67, 6, nggak merah tapi nggak pernah top gitu ya. Dan kalau misalnya udah tes ya, aku nggak tahu kenapa aku dari kelas A, mungkin karena mamaku dekat sama guru-guru pada waktu itu ya. Jadi ya nyolong-nyolong ya, karena kalau orang tanya ya ada gengsinya lah ya. Jadi kayak orang, kamu di kelas mana? Aku di kelas A, wah pinter banget. Padahal kita di kelas A udah kayak udah hampir gagal gitu tiap tahun ya. Tapi pada saat tes ya, banyak teman-teman yang mendukung aku ya. Bukan dengan doa ya, tapi dengan banyak kontekan. Jadi aku kadang-kadang kayak, bro, mana nih? Nanti dia kasih lihat gitu ya. Nah, tapi seringkali ya pada saat kita nyontek gitu ya, kita bilang, oh ternyata pilihannya B. Lalu kita balik ke pertanyaan kita. Kayaknya dia salah. Pernah nggak gitu? Udah nyontek, nggak percaya. Pernah nggak? Pernah. Kurang ajar itu namanya ya. Udah nyontek kok nggak percaya gitu ya. Setelah beres tes, lu jawab apa? B. Lu jawab apa C? Lah kan gue bilangin lu B. Soalnya bro, kayaknya lu salah deh. Loh, siapa yang minta gitu? Ya kan? Nah itulah kalau kita lihat ya, itu kan agak-agak parah lu bro gitu kan, kurang ajar juga gitu ya. Nah itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus kalau kita lihat ya. Dia udah bersama-sama dia itu selama 3 tahun lebih ya. 3 tahun jalan bareng melayani gitu ya. Lalu masih belum percaya juga gitu ya, masih ragu-ragu dalam hatinya kayak bener
Tuhan, kayaknya bukan nih. Jadi ada gangguan di hati murid-murid Yesus sampai saat itu gitu ya. Padahal mereka tuh yang minta. Mereka minta, Yesus tolong dong kasih lihat kita, Yesus tolong dong gitu, minta-minta contekan, tapi tidak percaya siapa Yesus itu pada waktu itu. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Untuk semua dari kita, saya minta buka Alkitabnya ya. Aku taruh di sini baca, cuman kalau bisa buka Alkitab lebih baik ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Silakan. Saya akan membaca yang genap. Saya minta teman-teman baca yang ganjil ya. Saya akan memulai dengan ayat 8. Ada ya? Di slide itu ada. Oke, good. Nah, di ayat 8 dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin ya. Amin. Nah, kita di situ bisa melihat ya, di beberapa pasal sebelumnya pun kita bisa melihat ya. Satu pasal sebelumnya waktu itu Petrus ngomong sama Yesus, Petrus bilang begini, Tuhan, aku akan ikut kamu kemanapun pergi. Terus Tuhan bilang, kamu tuh nggak ngerti apa aku tuh mau kemana, kamu tuh nggak ngerti. Petrus bilang, aku ngerti. Kata Yesus sama Petrus, enggak, lu nggak ngerti. Nanti pas ayat berpokok 3 kali, kamu juga udah nolak aku 3 kali. Lalu sebelumnya lagi kita bisa melihat Thomas. Thomas bilang, Tuhan, kamu mau kemana? Terus Tuhan bilang, aduh, udah begini lama melayani masih nggak ngerti juga. Nah, di sini yang barusan kita baca, Filipus bertanya kembali. Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus itu memiliki ekspektasi akan ada sesuatu yang spektakuler yang akan terjadi pada waktu itu ya. Jadi Filipus bilang, mungkin cara menunjukkan Bapa itu kalau muka Yesus itu bersinar gitu ya. Atau Yesus tuh ngambang gitu. Atau dia keluarkan tangan itu keluar sinar kayak di komik-komik gitulah ceritanya. Terus Tuhan tuh mikir, aduh, capek juga ya. Makanya di situ dikatakan ada 4 kali sehabis ayat itu, ada 4 kali Yesus mengatakan kata percaya. Karena ada suatu ketidakpercayaan pada waktu itu ya. Begitu juga dengan kita ya. Banyak dari kita di sini yang udah ikut Yesus 15 tahun, sudah ikut 10 tahun. Saya pada saat bertemu secara pribadi sama Tuhan Yesus itu 25 tahun umur saya. Saya dibaptis umur 14, tapi saya sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Tuhan pada saat saya 25 tahun. Dan pada waktu itu saya minta dibaptis ulang. Banyak dari kita yang seperti saya itu sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi masih belum mengenal atau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan itulah yang ada di dalam gereja-gereja kita saat ini. Ada orang-orang yang merasa sudah kenal tapi belum kenal. Ada orang-orang yang merasa kenal padahal belum kenal.
Jadi itulah di mana murid-murid Yesus pada waktu itu, apalagi kita, murid-murid Yesus 3 tahun bersama dengan dia. Murid Yesus nih, lihat Yesus masuk ke gua, membangkitkan orang mati. Siapa di sini yang pernah lihat? Belum ada ya? Nah, apalagi kita. Maka dari itu Paulus selalu mengatakan, yang kurindukan hanya mengenal dia. Paulus ya, yang menulis banyak dari kitab ini. Yang aku rindukan hanya mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Banyak dari kita yang harus lebih mengenal Yesus. Nah, poin nomor 1 yang akan saya buka pada hari ini, silakan slide-nya, poin nomor 1 ya, adalah percaya. Di sini saya katakan percaya yang Tuhan inginkan. Tapi yang saya pengen ngomong secara bahasa informal, percaya tuh nggak mudah. Percaya tuh nggak mudah. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak orang-orang Kristen mengatakan mengutip Roma ini ya, Roma 10 ayat 9, sebab dia bilang ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, banyak orang mengutip kalimat ini, ayat ini, lalu mengatakan percaya itu gampang. Ucapkan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Tapi percaya dalam hati itu gak gampang, aku bilang. Percaya yang Tuhan inginkan itu gak gampang. Ya memang kekristenan itu berbeda ya. Kalau kita lihat saudara kita, ada yang merasa mengucapkan satu kalimat itu sudah menjadi agamanya. Doa 5 waktu, sedekah, kasih lebih, udah menjadi agamanya. Tapi kekristenan itu berbeda. Tuhan mengatakan dia melihat hati. Tuhan melihat hati. Hati kita semua Tuhan tahu. Dan percaya yang Tuhan inginkan bukan percaya seperti itu. Makanya keselamatan dari Tuhan itu adalah anugerah, gratis, tapi nggak pernah murahan. Gratis tapi nggak pernah murahan. Susah percaya itu. Nah kalau kita lihat, oke, aku akan coba supaya kita relax. Siapa yang percaya di sini? Mantap. Oke, percaya. Oke. Angkat tangan dulu yang percaya. Lebih tinggi. Percaya ya. Next slide, coba kita lihat. Aku berkatamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Angkat tangan yang percaya tadi. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Wah, udah mulai turun tangannya kan. Sisa 30%. Siapa yang mengasihi Tuhan aja deh, kalau gitu, mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan sedikit, setengah, segala perintah-perintahku. Siapa yang melakukan segala yang diperintahkan? Ya, jadi kita bisa melihat suatu gap ya, suatu gap. Kepercayaan kita tuh segini, ekspektasi Tuhan tuh segitu gitu ya. Kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Iya, itu standarmu. Standarku tuh di situ gitu ya. Jadi ada suatu standar yang luar biasa jauh dari percaya dan mengasihi Tuhan yang kita miliki dengan ekspektasi Tuhan pada saat kita mengatakan percaya dan mengasihi Tuhan. Ada suatu perbedaan di situ ya. Nah ini seperti kalau kita ke dokter gigi, ke dokter lah. Kalau kita ke dokter, semua pasti pernah ke dokter ya. Sakit perut, aduh sakit perut nih dok, udah 2 hari diare. Oh ini kamu asam lambung, kamu beli obat Nexium. Oh iya, keluar dokter, coba ke dokter lain dah. Artinya kita tidak percaya sama dokter kan? Kalau enggak kita ke apotek, mau beli apa mas? Tadinya sih disuruh Nexium, tapi
Beli strepsil aja mas. Artinya kita tidak percaya kan? Kalau kita sudah mengetahui apa yang Tuhan inginkan, tapi kita masih bandel, berarti kita tidak percaya. Nah, artinya apa? Bukan artinya begini ya, bukan artinya pada saat saya percaya sama Tuhan, tapi saya belum bisa taat kepada Tuhan. Artinya saya ini belum selamat, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Tapi ada suatu ketidakpuasan dalam hati kita, harus ada ketidakpuasan dalam kita. Masa sih kekristenan itu begini-begini aja? Gua harus bertumbuh. Gua orang Kristen yang lebih baik lagi. Besok lebih baik, minggu depan lebih baik dari minggu ini. Mungkin 1 jam lagi harus lebih baik dari jam ini. Kalau ada ketidakpuasan, maka ada pertumbuhan dan Tuhan tuh senang. Oh ini gapnya. Kamu tuh makin lama makin dekat. Wah Tuhan tuh kayak ini anakku. Dia ngerti arti kata percaya. Kalau orang yang tidak ada suatu kerinduan untuk bertumbuh, untuk lebih dekat kepada Tuhan, dipertanyakan percaya atau enggak sebenarnya kalian? Percaya atau enggak? Ya gue begini aja bro, emang susah jadi orang Kristen. Dipertanyakan kekristenan Anda. Mungkin hanya KTP kita yang masuk surga aja. Sedih sekali. Orang yang enggak KTP-nya masuk. Sedih sekali. Dan hanya kalau kita makhluk hidup, hanya ada satu faktor kenapa kita tidak bertumbuh. Pasti bertumbuh kita dari kecil sampai gede. Tiap hari kita makan kan. Makin hari makin gede, makin kuat kulit. Nanti habis masa mungkin keemasan kita, mulailah badan kita menurun karena kita manusia ya, punya waktu ya. Mulai keriput, mulai ini, mulai itu. Tapi selalu ada proses. Kalau iman kita puas dengan begitu-begitu saja, tidak ada proses, namanya mati suri. Sedih sekali ya. Mati suri, koma, orang koma itu. Di mesin begitu aja. Ada bunyinya, tit. Ini orang mau hidup atau enggak sih? Nah iman kita kayak begitu. Ini iman mau hidup atau enggak sih? Jangan-jangan besok mati di iman. Itu kan. Nah itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu ya, kalau kita lihat di Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka di sini dikatakan apabila kita percaya kepada Dia, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Apa sih yang Dia lakukan? Banyak banget. Dia nggak main gitar, dia nggak main piano, enggak. Dia mendoakan orang, mengunjungi orang, memberitakan kabar baik kepada orang. Dia datang kepada orang-orang berdosa, dia bercerita kepada mereka, mendoakan mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan di luar sana. Tidak terbentur dengan 4 dinding gereja seperti itu. Ya. Oke, pada saat kita sudah mengerti apa arti percaya itu, percaya yang Tuhan inginkan, maka hal kedua yang kita bisa lihat di sini adalah ada pekerjaan besar yang menunggu kita. Haleluya. Apabila kita percaya, percaya dulu ya, percaya sudah ya, udah beres ya. Ada pekerjaan besar Tuhan bilang. Ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 12 dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mungkin nggak? Aku tanya, mungkin nggak kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan? Siapa yang bilang mungkin? Gak ada yang bilang mungkin ya. Tapi sekarang agama Kristen itu agama terbesar di dunia. Ada 2,6 miliar orang. Itu bukan orang Kristen,
Mereka dinyatakan Kristen, tapi mungkin ya, yang sungguh-sungguh murid Tuhan mungkin 40% lah ya. Tapi ada 2,6 miliar orang yang pernah mendengar Injil, itu sudah pasti. Ya. Yesus, pada waktu Yesus melayani dan mati, paling 1.000 orang, 2.000 orang yang mengenal Injil pada waktu itu. Benar nggak? Tapi kalau kita bagi 2,6 miliar orang dengan 2.000 tahun semenjak masa Yesus, karena tahun yang kita pakai 2.000 ini kan after Christ, sehabis Tuhan Yesus hadir, ya kan? Jadi 2020, kalau kita bagi 2.000 saja, 2,6 miliar dibagi 2.000, kita mendapatkan suatu nilai sedikit sekitar 1,2 juta orang per tahun. Maka kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan pada waktu itu. Ngerti ya? Jadi ayat ini nyata. Ayat ini bukan main-main. Tapi perbedaannya, makanya Paulus mengatakan bahwa gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah kita semua, satu sama lain, kiri dan kanan kita. Itulah gereja, dan kita diikat menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Yesus. Maka dahulu hal-hal yang dilakukan Yesus sendiri, kita harus lakukan bersama-sama. Maka dari itu kita bisa mendapatkan 1,2 juta orang per tahun mendengar Injil. Tapi apabila kita tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, maka tidak ada andil yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ini sesuatu yang nyata, ini bukan sesuatu yang main-main. Ya. Yesus memuridkan 12 orang pada waktu itu. Sekarang banyak pendeta yang bisa memuridkan 30 orang, 35 orang. Puji Tuhan. Memang sudah seharusnya. Gitu. Memang kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu nyata. Kalau kita lihat di dalam Efesus 2, taruh di situ ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada suatu pekerjaan yang dipersiapkan untuk setiap dari kita. Setiap dari kita yang ada di sini, ada setiap pekerjaan Tuhan yang dipersiapkan untuk setiap dari kita di sini. Mungkin sebagian dari kita di sini akan terpanggil sepenuh waktu, seperti bapak-bapak pendeta kita. Mungkin sebagian dari kita di sini dipanggil untuk melayani di dalam gereja, ya, melayani mimbar, pelayanan doa, pelayanan kelompok-kelompok kecil, pelayanan ibu-ibu. Mungkin sebagian dari kita di sini dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam pekerjaan sekuler, tapi melayani di dalam gereja juga. Mungkin saja banyak panggilan-panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita nggak bisa lihat kanan dan ke kiri. Panggilan kita ya panggilan kita. Lihat ke kanan, bilang panggilan lu bro, gitu. Bilang. Lihat ke kiri, terus bilang ya beda sama gua bro, gitu. Beda. Ya, jadi kita semua punya panggilan sendiri-sendiri gitu. Jangan lihat kanan kiri. Kalau lihat kanan kiri, Aswin nih pengusaha, saya juga mau jadi pengusaha. Wah, tapi kok lihat ke sana pendeta, aku juga mau jadi pendeta. Lah, kamu panggilannya siapa gitu loh? Kita semua punya panggilan sendiri-sendiri, dan jangan mengambil panggilan orang lain. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Kalau memang Tuhan bilang, kamu, aku pilih melayani sepenuh waktu, siap, maju. Seperti itu. Setiap dari kita sudah dipersiapkan suatu pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau semua dari kita jadi tukang sapu, satu Indonesia jadi tukang sapu, mau gimana kita? Mau nyapu tiap hari? Enggak kan? Tapi kalau tidak ada tukang sapu gimana? Berantakan kan?
Tidak bisa. Jadi semua dari kita memiliki suatu panggilan yang berbeda-beda. Tapi untuk orang anak-anak, untuk pemuda-pemuda dan juga ada beberapa profesional yang saya tahu seperti saya, ya juga jangan sok rohani gitu ya. Jadi maksudnya gini loh, kalau misalnya di luar sana ada yang bilang pekerjaanmu adalah ibadah. No, pekerjaan kita bukan ibadah. Pekerjaan kita kalau kita lakukan dengan baik, itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi dengan misalnya kita insinyur membangun jembatan, cobalah kalian membangun jembatan yang memuliakan Tuhan. Apa bedanya sama jembatan yang gak memuliakan Tuhan? Gak ada bedanya. Laporan keuangan, buatlah laporan keuangan yang memuliakan Tuhan. Apa bedanya yang gak memuliakan Tuhan? Toh sama semua yang dibuat orang muslim sama kita. Sama aja. Tapi kalau kita lihat di dalam amanat agung, next, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Ini amanat agung. Amanat agung itu dalam bahasa Inggris commission, artinya apa? Misi kita bersama. Ko itu bareng-bareng. Misi kita bersama-sama. Pergi dan jadilah. Nah, kalau kita dipercaya di dunia sekuler, di sekolah misalnya, di sekolah atau saya misalnya di tempat kerja ya, kita kan sudah pergi. Nah, apakah kita dimuridkan dan kita memuridkan? Itu bukan tugas pendeta saja, itu tugas kita semua. Sekarang kita mulai berpikir, apakah kita punya mentor? Apakah kita dimuridkan? Dan apakah kita memuridkan? Di kantor banyak orang-orang yang membutuhkan guru, butuh mentor, ya kan? Di sekolah pun teman-teman kalian banyak yang butuh mentor. Banyak dari kita di sini yang mungkin keluarganya bermasalah. Banyak di sekolah kita anak-anak, saya kaget sekali ya kemarin ya, bahwa lebih dari 15% anak muda pernah berpikir soal bunuh diri. Pernah berpikir soal bunuh diri. Mungkin ada dari kita di sini. Kalian butuh mentor. Dan kalau kita anak-anak muda tidak mengambil pekerjaan yang Tuhan berikan untuk menjadi murid dan memuridkan, itu kita nggak bisa sok rohani. Kalau pekerjaan itu adalah ibadah, itu namanya sok rohani. Gak ada bedanya pekerjaan yang saya lakukan dengan pengusaha agama lain kok. Ya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jangan cari alasan. Ya. Jadi jangan puas ya, jangan puas dengan sekolah, jangan puas dengan bekerja, terus di akhir minggu kasih persembahan, kesannya oh Tuhan udah itu, nah gereja bisa nanti membangun, bisa pelayanan, bukan itu. Tuhan mau kita. Di situ tidak ada kan? Jadikanlah semua bangsa muridku dan mereka melakukan persembahan, itu nggak ada kayak gitu. Persembahan itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita kasih, memang itu milik Tuhan, nggak pernah punya kita. Tapi tenaga kita itu diinginkan oleh Tuhan. Ya, maka dari itu Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya, Dia memberikan karunia-karunia roh. Karunia roh itu luar biasa. Ada yang mengajar, ada yang berkhotbah, menasehati dan sebagainya. Tapi akhirnya tidak pernah ada di karunia roh itu. Banyak orang sekarang yang mungkin tergila-gila ya dengan sebagian dengan bahasa roh dan sebagainya gitu ya. Tapi yang kita lihat buah roh adalah perubahan mental dan moral. Ya, sabar, sukacita, damai sejahtera. Buah roh itu hasilnya. Hasilnya tidak pernah ada di karunia roh. Hasilnya ada di buah roh itu. Kalau tidak ada buah, untuk apa kita punya karunia? Ya, jadi itu harus jelas sebagai orang-orang anak-anak Kristen di zaman ini. Ya. Tapi mungkin banyak dari kita ya yang merasa, tapi gimana kok? Susah banget. Aku nggak pede kok. Aku nih orangnya minder. Aku tuh kalau disebut kakak rohani itu udah kayak geli-geli dikit deh gitu, kayak nggak mau lu aja, enggak lu aja gitu kan, ya kan? Ada rasa minder, memang. Jadi pelayan Tuhan tuh ada rasa minder. Gue nggak bisa. Tapi kalau ditanya ya kalaupun lu bisa, layak nggak sih? Gak ada dari kita yang layak. Maka dari itu nanti kalau kita lihat ayat pasal 14 kita baca berikutnya, Tuhan bilang, aku akan mengaruniakan roh Kudus.
Roh Kudus itu yang melayakkan kita. Yang memampukan kita ya Dia. Kalau kita sehebat-hebatnya kita bisa pun nggak layak. Gitu. Nah, ketiga yang saya ingin sampaikan di sini, sebab kalau kita lihat di ayat 12, di akhir dari ayat 12 dikatakan sebab, berarti ada kalimat lanjutan dari percaya, pekerjaan-pekerjaan, sebab itu dia katakan ya, minta ya. Dan apa yang juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, luar biasa ya. Nah, itu juga kita lihat kalau di Matius 7 ya. Next mungkin. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Aktif dong, aktif. Cari. Tuhan bilang minta dong. Kalau kita nggak minta, kapan kita mau dapet? Aktif dong kita. Iya kan? Aktif cari, ngobrol sama gembala sidang. Pak Pendeta, tolong mentor saya dong Pak. Saya ini pengen jadi kayak begini loh. Bisa nggak sih? Aktif dong. Pak Pendeta, saya butuh mentor Pak. Kalau Pak Pendeta tidak bisa, saya coba cari tempat lain. Cari tempat lain. Mentor-mentor. Di sini ada BPD, ada Departemen Pemuda dari BPN. Kontak kita. Pak, saya butuh mentor, Pak. Siap, kita carikan mentor yang terbaik buat kamu. Ya, aktif, cari. Maka di situ dikatakan, minta, carilah, meminta, semua kata kerja. Aktif. Nah, aktif juga mendoakan. Tuhan, saya ingin memiliki mentor rohani supaya saya kuat. Pertumbuhan rohani, doakan pertumbuhan rohani. Saya dan istri selalu mendoakan setiap malam, Tuhan bimbing kami untuk menjadi orang tua yang baik. Tiap malam kita ngobrol, kok kayaknya kita kalau ngomong sama anak semua nadanya gak enak, gitu ya. Tiap hari kita ngobrol, kok kayaknya tiap hari gagal. Tapi kita terus mendoakan, bagaimana Tuhan tolong kasih hikmat, tegur kami supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Doakan pertumbuhan rohani. Setiap pertumbuhan rohani kita doakan itu supaya kita terus bertumbuh. Ya kita tahu ya, pertumbuhan rohani itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani. Kita tidak bisa tiba-tiba percaya kepada orang yang mati 2000 tahun lalu. Itu nggak mungkin. Tetapi apabila kita tidak mencari, maka kita tidak pernah akan mendapatkan pertumbuhan rohani itu. Pasti. Ya. Jadi hari ini ada 3 hal ini. Saya minta untuk penutup, saya minta tim musik untuk maju ke depan. Saya ingin kita masing-masing untuk merenungkan ya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama, apakah percaya yang kita miliki saat ini itu percaya yang begitu-begitu saja? Ya. Yang kedua, ada pekerjaan-pekerjaan besar loh buat kita. Jangan kita tuh kayak percaya aja udah gitu pulang pergi gereja begitu saja. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Yang ketiga, aktif. Cari mentor, belajar baca Alkitab setiap hari, renungan, diskusi, datang ke kelompok-kelompok kecil, ibadah-ibadah. Aktif. Tuhan bilang, mintalah pada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Saya pengen kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita renungkan firman hari ini. Minta kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dalam hati kita.
apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jalan